Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ezra Wira Ramadan. Saya diberi kepercayaan oleh SMK Negeri 61 Jakarta untuk menjadi kepala program jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Di sini saya akan membahas terkait masalah program Nautika Kapal Penangkap Ikan. Dari mulai pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, sampai dengan kelulusannya nanti. Untuk program Nautika Kapal Penangkap Ikan atau kita biasa sebut NKPI, untuk NKPI itu adalah program yang akan mempelajari terkait masalah pelayaran, perikanan, dan penangkapannya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa program Nautika Kapal Penangkap Ikan atau NKPI ini adalah kedepannya kita akan bekerja atau kita akan terjun di industri-industri penangkapan ikan. Kenapa industri penangkapan ikan di Indonesia ini sekarang sedang berkembang? Yang pertama, dari wilayah Indonesia ini sendiri. Indonesia yang sudah kita ketahui adalah 2/3 dari wilayah Indonesia ini adalah lautan. Artinya, peluang industri di dunia kelautan, khususnya di penangkapan ikan, itu sangat terbuka luas untuk kita. Nah, tujuan kita di Nautika Kapal Penangkapan ini adalah untuk menciptakan taruna-taruna yang unggul dalam industri penangkapan ikan. Jurusan NKPI yang ada di SMKN 61 Jakarta itu memiliki program pendidikan selama 3 tahun. Di mana tahun pertama adalah program untuk pengenalan terkait masalah pelayaran, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil tangkapannya. Dan untuk tahun kedua itu kita akan masuk ke lebih dalam lagi materi terkait masalah penangkapan, pelayaran, dan pengolahannya. Itu akan lebih dalam, seperti halnya kita akan mulai masuk ke pokok-pokok masalah pembelajaran, pokok-pokok masalah inti dari pembelajaran. Dan di tingkat 2 ini pun kita akan melakukan praktik kerja lapangan PKL. Nah, PKL ini akan kita lakukan di industri-industri perkapalan, industri penangkapan ikan, dan industri-industri perikanan lainnya. Lokasi tempat PKL yang selama ini kita sudah mulai bekerja sama dengan industri tersebut, contohnya kita ada kerjasama dengan industri di Jawa Tengah, kapal penangkapan ikan Jawa Tengah, dan di Jakarta sendiri kita sudah punya rekanan atau tempat industri yang biasa kita lakukan PKL di sana. Selain 2 tempat itu, kita punya juga seperti di Surabaya, di perkapalan Tanjung Perak. Itu taruna kita pernah juga magang di sana. Dan di Kalimantan, di PT Transport Pasifik, itu bidang usahanya adalah perkapalan. Kita juga pernah meletakkan taruna kita di sana sebagai kadet di atas kapal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Terakhir, tingkat 3. Di tingkat 3 taruna kita akan kita persiapkan betul-betul untuk bisa mandiri terjun di dunia industri perkapalan atau perikanan. Dari tingkat 3 kita sudah punya beberapa rekanan juga. Kita sudah punya beberapa seperti boleh dikatakan rekanan lah, untuk menyalurkan mereka ke industri-industri perkapalan di lokal dan ataupun di
luar negeri. Kita bekerja sama dengan perekrut tenaga kerja di luar negeri untuk di kapal perikanan, seperti ke Taiwan, ke Jepang, dan yang baru-baru ini memang kita sedang fokus untuk ke Jepang. Tapi dengan kondisi seperti ini, semua akses untuk pergi magang atau untuk pergi bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, saat ini masih ditutup. Selain bekerja di atas kapal lokal dan di kapal luar negeri, alumni dari SMK Negeri 61, khususnya jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan, untuk sarana dan prasarana yang ada, yaitu yang pertama kita memiliki lab navigasi untuk melatih taruna-taruni terbiasa dengan alat-alat navigasi yang mirip dengan di atas kapal. Yang kedua, kita memiliki lab alat tangkap. Lab alat tangkap ini digunakan untuk belajar membuat dan merakit sampai memperbaiki alat tangkap. Dan yang ketiga, kita memiliki kapal latih penangkapan ikan. Kapal latih penangkapan ikan yang kita miliki ini cukup untuk kita membiasakan diri berlayar di atas kapal, sehingga nanti pada saat terjun di industri, taruna-taruni SMK 61 Jakarta sudah terbiasa dengan lingkungan di atas kapal. Mungkin hanya itu dari saya, perkenalan untuk jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya meminta maaf terkait masalah kita tidak bisa bertatap muka karena memang keadaan yang membuat kita seperti ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun di kondisi seperti ini. Terima kasih.